Om Swastiastu. Halo semua yang menonton video ini, perkenalkan nama saya Gede Dika Greta Sukoyabawa dengan NPM 20052220101057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi, yaitu dengan judul Perencanaan Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Tinjauan Pekerjaan Plat Lantai 1, berstudi kasus di pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar. Baik, saya berasal dari program studi teknik sipil Universitas Mas Raswati Denpasar. Deskripsi tugas. Sebagai provinsi yang sedang mengalami perkembangan di bidang pendidikan, Bali mendapatkan dampak adanya tuntutan pengadaan sumber daya manusia yang layak dan memadai sebagai salah satu upaya guna mendukung pembangunan kota ini. Salah satu kota yang terdapat di Provinsi Bali yaitu Denpasar, yang memiliki potensi besar dalam perkembangan pendidikan guna meningkatkan dan mencerdaskan sumber daya manusia. Maka dari itu, pemerintah Kota Denpasar melakukan pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar sebagai salah satu sekolah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan diadakannya pembangunan ini, diharapkan dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan cerdas. Kemudian pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar ini berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 732 Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Proyek ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020, yaitu selama 150 hari kalender, dengan nilai kontrak sebesar 9.597.654.000 berdasarkan dokumen kontrak. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali merupakan pemilik proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar ini. Adapun tinjauan penulis pada proyek ini yaitu pekerjaan plat lantai 1. Baik, dari deskripsi tersebut maka didapatkan 6 rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai 1. Yang kedua, berapa volume dan sumber daya apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan plat lantai 1. Kemudian yang ketiga, berapa waktu penyelesaian pekerjaan plat lantai 1. Yang keempat, berapa biaya penyelesaian pekerjaan plat lantai 1. Yang nomor 5, bagaimana menjadwalkan kebutuhan sumber daya pekerjaan plat lantai 1. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana menjadwalkan kebutuhan sumber biaya pekerjaan plat lantai 1. Adapun data yang digunakan pada analisis ini yaitu menggunakan yang pertama rencana anggaran biaya atau RAB, yang kedua gambar, kemudian yang terakhir dan yang ketiga itu spesifikasi teknis. Baik, selanjutnya itu kerangka analisis. Kerangka analisis memerlukan data RAB, gambar, dan juga spesifikasi teknis. Dari data RAB akan mendapatkan tinjauan kegiatan. Dari data gambar akan mendapatkan gambar pelaksanaan plat lantai 1. Kemudian dari spesifikasi teknis akan mendapatkan mutu dan juga kualitas pekerjaan. Kemudian dari data tersebut akan melakukan suatu analisis dan juga pembahasan yang hasilnya yaitu uraian kegiatan, tahapan kegiatan, volume kegiatan, waktu pelaksanaan, sumber daya, biaya pelaksanaan, penjadwalan sumber daya, dan juga penjadwalan biaya proyek. Nah, kemudian dari hasil tersebut maka akan mendapatkan suatu kesimpulan. Baik, selanjutnya itu teknik analisis. Teknik analisis yang diperlukan yaitu data. Yang pertama yaitu data RAB. Melakukan analisis RAB untuk mencari uraian kegiatan dan hasilnya yaitu uraian kegiatan. Dari data spesifikasi teknis akan mendapatkan hasil jenis material. Selanjutnya dari data RAB juga akan mendapatkan biaya pelaksanaan. Kemudian dari data uraian kegiatan akan mendapatkan hasil sumber daya. Dan juga dari data uraian kegiatan dan juga gambar kerja akan mendapatkan volume kegiatan. Selanjutnya itu dari data tahapan kegiatan akan mendapatkan hasil waktu pelaksanaan. Dan dari data RAB akan dari data RAB biaya pelaksanaan dan juga waktu pelaksanaan akan mendapatkan penjadwalan biaya proyek. Baik, selanjutnya yaitu rekap uraian pekerjaan, tahapan, spesifikasi, dan juga volume pekerjaan. Uraian pekerjaan pertama yaitu pada pekerjaan plat lantai 1 yaitu pekerjaan pembersihan Wermes M6 1 lapis. Tahapan pekerjaannya yaitu yang pertama, setelah dilakukan pekerjaan dorongan tanah
dan urugan pasir dilakukan pekerjaan pembesian untuk plat lantai 1. Yang kedua, menyiapkan shop drawing detail pembesian plat lantai 1. Kemudian saat perakitan besi diikat menggunakan kawat benrat. Kemudian selanjutnya yaitu setelah selesai melakukan perakitan besi, kemudian di bawah besi diletakkan beton decking agar saat pengocoran semua besi terselimuti dengan beton. Adapun spesifikasi materialnya yaitu besi Wermes M6, kawat benrat, dan juga beton decking. Untuk volume pekerjaan pembesian Wermes M6 satu lapis ini yaitu 654,72 meter persegi. Kemudian untuk urutan pekerjaan yang kedua atau yang terakhir yaitu beton K250. Adapun tahapan pekerjaannya yaitu yang pertama, bersihkan lokasi pengecoran dan siram dengan air. Yang kedua, lakukan pengecoran sedikit demi sedikit, hindari penambahan air yang terlalu banyak saat pengecoran. Yang ketiga, yang terpenting ini yaitu gunakan vibrator untuk menggetarkan cor agar beton tidak mengalami yang namanya segregasi atau pemisahan material. Kemudian yang keempat, yaitu setelah mulai penuh, ratakan permukaan dengan kasut agar beton terlihat lebih rapi dan juga halus. Kemudian yang kelima, setelah beton mengeras, lakukan perawatan beton selama 3 hari dengan menyiram secara berkala untuk menghindari penguapan terlalu cepat dan juga menyebabkan beton retak. Adapun spesifikasi materialnya itu pengecoran ready mix, yaitu pasir, semen, dan juga koral. Untuk volume pekerjaan beton K250 ini yaitu 65,47 meter kubik. Kemudian selanjutnya itu rekap analisis waktu dan sumber daya pekerjaan. Untuk rekap analisis waktu dan sumber daya pekerjaan ini, saya membuatkan tabel sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Tabelnya bisa dilihat pada slide. Nah, baik. Jadi untuk waktu untuk pekerjaan pembesian Wermes M6 satu lapis ini yaitu selama 2 minggu, yaitu minggu ke-8 dan juga minggu ke-9. Dan untuk pekerjaan beton K250 ini yaitu selama 1 minggu, yaitu minggu ke-9. Nah, berikutnya yaitu rekapan volume, sumber daya, dan kebutuhan biaya pekerjaan plat lantai 1. Bisa dilihat pada tabel, yaitu membutuhkan bahan besi Wermes M6, kawat benrat, beton decking, pasir, semen, dan juga koral. Volume dan satuannya bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk alat memerlukan vibrator sebanyak 5 unit. Kemudian tenaga kerjanya itu pekerja 152 OH, tukang besi 44 OH, tukang batu 18 OH, dan juga mandor 17 OH. Dan untuk harga satuan dan jumlah harganya bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya yaitu uraian pekerjaan dan jumlah harga per minggu. Pekerjaan pembesian Wermes M6 satu lapis dan juga beton K250 ini dibagi menjadi 2 minggu, yaitu untuk minggu ke-8 menghabiskan biaya sebesar 12.300.000 dan untuk minggu ke-9 menghabiskan biaya 83.805.000. Jadi jumlah harga pada pekerjaan plat lantai ini lantai 1 ini yaitu 96.105.000. Baik, selanjutnya itu interpretasi hasil. Yang pertama, metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai 1. Metode pelaksanaan adalah bagaimana cara kerja suatu item pekerjaan yang akan diterjemahkan kepada para pekerja di lapangan. Pada pelaksanaan pekerjaan plat lantai 1 ini mengacu pada gambar dan urutan uraian pekerjaan yang kemudian disusun secara rinci ke dalam tahapan pekerjaan untuk lebih mudah dipahami oleh para pekerja. Kemudian yang kedua, yaitu volume dan sumber daya pekerjaan plat lantai 1. Volume pekerjaan dihitung berdasarkan pada gambar kerja yang telah disepakati. Setelah mengetahui volume, uraian pekerjaan dan juga tahapan pekerjaan, selanjutnya kita akan menyusun spesifikasi teknis sebagai acuan dasar mengetahui sumber daya apa yang diperlukan. Volume pekerjaan plat lantai 1 didapatkan yaitu 654,72 meter persegi, dan untuk pekerjaan pembesian untuk didapatkan 654,72 meter persegi untuk pekerjaan pembesiannya, dan 65,47 meter kubik untuk pekerjaan beton. Kemudian yang ketiga yaitu waktu penyelesaian pekerjaan plat lantai 1. Waktu penyelesaian proyek didapatkan berdasarkan durasi dari setiap tahapan pekerjaan yang telah disusun secara sistematis. Waktu yang didapatkan sesuai dengan time schedule.
Hal ini disebabkan karena tahapan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yang keempat, biaya penyelesaian pekerjaan plat lantai 1. Biaya pelaksanaan pekerjaan plat lantai 1 didapatkan berdasarkan analisis kebutuhan sumber daya per minggu. Didapatkan hasil analisis yang tidak begitu signifikan atau hampir sama dengan RAB karena waktu yang dibutuhkan berdasarkan analisis juga tepat dengan waktu yang dibutuhkan berdasarkan RAB atau rencana. Kemudian yang kelima, jadwal kebutuhan sumber daya pekerjaan plat lantai 1. Menjadwalkan kebutuhan sumber daya tentunya berdasarkan pada item pekerjaan yang dikerjakan setiap minggunya. Mendatangkan sumber daya dilakukan sebelum pekerjaan itu dilakukan, baik itu 3 hari sebelum pekerjaan dimulai atau paling lambat 1 hari sebelumnya. Kemudian terakhir atau yang keenam, jadwal kebutuhan biaya pekerjaan plat lantai 1. Menjadwalkan kebutuhan biaya tentunya berdasarkan pada item pekerjaan yang dikerjakan setiap minggunya. Biaya harus sudah ada paling tidak seminggu sebelumnya karena sebelum mulai pekerjaan kita harus membeli material terlebih dahulu. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian pekerjaan. Jika biaya tidak terjadwalkan dengan baik, maka proyek akan lambat. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai 1 pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar menggunakan besi Wermes M6 1 lapis dengan luas 654,72 meter persegi dan dicor dengan beton K250 dengan volume 65,47 meter kubik. Kemudian selanjutnya yang kedua, volume dan sumber daya pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut yaitu pada tabel. Untuk pekerjaan pemisahan Wermes M6 1 lapis volume 654,72 meter persegi dan beton K250 dengan volume 65,47 meter kubik. Nah, untuk urian bahannya yaitu besi Wermes dengan memerlukan 65,5 lembar, untuk kawat benrat memerlukan 10 kilo, untuk beton decking memerlukan 100 buah, untuk pasir memerlukan 32 meter kubik, untuk semen memerlukan 629 sak, dan untuk koral memerlukan 50 meter kubik. Dan untuk alatnya yaitu vibrator memerlukan 5 unit. Dan untuk tenaga kerja, pekerja 152 OH, tukang besi 44 OH, tukang batu 18 OH, dan mandor 17 OH. Kemudian yang ketiga yaitu waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan plat lantai 1 pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar ini yaitu 14 hari atau 2 minggu, dari minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-9. Biaya yang keempat itu biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan plat lantai 1 berdasarkan analisis sumber daya yang dilakukan adalah sebesar 96.105.000. Kemudian yang kelima, menjadwalkan kebutuhan sumber daya tentunya berdasarkan pada item pekerjaan yang dikerjakan setiap minggunya. Menetapkan sumber daya dilakukan sebelum pekerjaan itu dilakukan, baik itu 3 hari sebelumnya atau paling lambat 1 hari sebelumnya. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu yang keenam, menjadwalkan kebutuhan biaya tentunya berdasarkan pada item pekerjaan yang dikerjakan setiap minggunya. Biaya harus sudah ada paling tidak seminggu sebelumnya karena sebelum memulai pekerjaan kita harus membeli material terlebih dahulu. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Jika biaya tidak terjadwalkan dengan baik maka proyek akan lambat. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Pada penelitian yang sudah dilakukan, adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu perlunya penelitian lebih lanjut tentang perencanaan metode pelaksanaan konstruksi ini agar hasil yang didapat lebih disempurnakan dan mampu memperkecil adanya kesalahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan di sebuah proyek konstruksi sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.